Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Amaningsih Jukur, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2022. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal mini riset kami yang berjudul Implementasi Ice Breaking sebagai strategi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran di sekolah dasar. Di sini kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Monika Metravia, dengan NIM 110762-2037, dengan rekan saya, Saya Dira Kusmawardani dengan NIM 1107622038. Saya Wilda Syafira dengan NIM 1107622187. Baik, untuk penjelasan yang pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya, Dira Kusuma. Pada Dira, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang pertama itu adalah latar belakang. Pendidikan adalah kunci dalam pembentukan masa depan setiap manusia. Salah satu jenjang pendidikan yaitu jenjang sekolah dasar, merupakan tahap awal dalam perjalanan pendidikan seorang siswa, di mana dasar-dasar pengetahuan dan motivasi belajar ditanamkan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar adalah tingkat motivasi siswa. Motivasi yang rendah dapat menghambat kemampuan siswa untuk merespon pembelajaran dengan baik dan memaksimalkan potensinya. Motivasi sebagai motor penggerak dalam diri sendiri atau kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Sehingga dengan adanya dorongan dalam diri atau motivasi dapat mencapai keberhasilan dalam belajar. Menurut Sardiman, motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranan yang khas adalah hal perbuatan gairah, merasa senang dan bersemangat untuk belajar. Berdasarkan observasi dan penelitian sebelumnya, banyak ditemukan di beberapa sekolah dasar siswa sering menghadapi masalah dalam mempertahankan tingkat motivasi yang tinggi selama proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa seringkali merasa bosan dan stres. Kebosanan yang dialami siswa, jika tidak bisa diatasi, tentu akan membawa dampak negatif dalam proses belajar itu sendiri. Faktor-faktor seperti ketidakberagaman metode pengajaran, kurikulum yang monoton, dan kurangnya interaksi antara siswa dan guru dapat mengakibatkan penurunan motivasi belajar tersebut. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah penggunaan teknik ice breaking dalam proses pembelajaran. Ice breaking dalam pembelajaran dapat secara integratif atau secara khusus diberikan dalam sela atau jeda di saat proses pembelajaran. Penggunaan ice breaking ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan siswa memiliki motivasi dalam belajar di kelas. Ice breaking juga dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, membangun hubungan positif antara siswa dan guru, serta merangsang minat belajar. Namun, implementasi teknik ice breaking ini masih belum merata di berbagai sekolah dasar, dan pemahaman tentang bagaimana hal ini dapat secara efektif meningkatkan motivasi siswa masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, proposal ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengimplementasikan teknik ice breaking sebagai strategi yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran di sekolah dasar. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah teknik ice breaking berpengaruh terhadap tingkat motivasi belajar siswa di sekolah dasar? Lalu yang kedua, bagaimana implementasi ice breaking dapat mempengaruhi tingkat motivasi siswa dalam pembelajaran di sekolah dasar? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari penggunaan ice breaking dalam meningkatkan motivasi siswa di sekolah dasar? Lalu rumusan masalah yang keempat, apakah terdapat perbedaan motivasi siswa sebelum dan setelah penerapan ice breaking dalam pembelajaran di sekolah dasar? Untuk tujuannya yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh teknik ice breaking terhadap tingkat motivasi belajar siswa sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan perilaku dan partisipasi siswa setelah menerapkan teknik ice breaking. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas teknik ice breaking dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan positif. Lalu yang keempat, membandingkan motivasi siswa sebelum dan setelah penerapan ice breaking. Untuk membahas selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dira. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikutnya itu ada manfaat.
Yang pertama itu manfaat penelitian ini, manfaat teorinya itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk perkembangan proses pembelajaran di sekolah dasar, menambah ilmu pengetahuan, serta memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan secara khusus. Penelitian ini diharapkan dapat menguji adanya pengaruh penerapan kegiatan speaking terhadap motivasi belajar siswa. Nah, yang kedua itu ada manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat praktisnya bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pilihan untuk sekolah dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk proses pembelajaran siswa. Kemudian bagi guru, itu diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru bahwa diperlukan kreativitas dan inovasi untuk proses pembelajaran serta kelulusan agar tercipta suasana menyenangkan saat proses pembelajaran. Diharapkan dapat merencanakan pembelajaran yang lebih menarik, efektif, kreatif, dan praktis. Kemudian untuk peneliti atau kelompok kita sendiri, yaitu sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan kegiatan ice breaking terhadap motivasi belajar siswa. Next. Nah, di sini metode riset kami itu yang pertama jenis penelitian. Kami menggunakan dua jenis penelitian. Yang pertama itu penelitian tindakan kelas dan penelitian kualitatif. Yang pertama itu penelitian tindakan kelas atau classroom action research adalah penelitian untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru untuk atau praktisi dalam membentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas dengan tujuan mengumpulkan data atau informasi yang berguna dalam meningkatkan kualitas dan membantu meningkatkan kinerja dalam proses pembelajaran, baik dari segi profesionalisme, pengetahuan, maupun keterampilan. Penelitian jenis ini berfokus pada perbaikan dalam konteks praktik dan dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi ice breaking dalam pembelajaran di sekolah dasar, mengamati dampaknya terhadap motivasi siswa, dan membuat perbaikan berdasarkan temuan. Kemudian kami menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk merinci suatu fenomena dengan menyelidiki secara mendalam dan mengumpulkan data yang mendalam. Pendekatan kualitatif menekankan pada pengamatan yang cermat terhadap fenomena dan mengupas secara mendalam makna yang terkandung dalam fenomena tersebut. Hasil dari penelitian kualitatif adalah berbentuk paragraf naratif yang mendalam dan teoritik. Nah, pada metode ini dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk menjelajahi bagaimana siswa dan guru mengalami penggunaan ice breaking dalam pembelajaran. Boleh di next? Nah, metode riset yang selanjutnya itu ada lokasi research. Itu kami menggunakan tempat penelitiannya itu di sekolah dasar. Kemudian ada desain researchnya. Menurut Ari Kunto, desain penelitian yang umumnya diterapkan terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Merancang rencana penerapan ice breaking sebagai strategi meningkatkan motivasi siswa di sekolah dasar. Merancang ice breaking jenis apa yang akan dilakukan pada saat pembelajaran di kelas, menentukan durasi ice breaking tersebut, kemudian kapan dilakukan dan bagaimana frekuensi penerapannya. Yang kedua itu pelaksanaan atau acting. Nah, setelah direncanakan, kemudian dilaksanakan jenis ice breaking tersebut dan ditentukan bagaimana cara menyampaikannya. Setelah itu melihat dan mencatat hasil penerapan setelah dilakukannya ice breaking tersebut. Yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Nah, jika data hasil penerapan ice breaking tersebut sudah dicatat, selanjutnya mengamati hasilnya. Apa perbedaan motivasi dan semangat siswa sebelum dan sesudah dilakukan ice breaking? Bagaimana respon masing-masing siswa saat dilakukannya ice breaking tersebut? Yang keempat itu refleksi atau refleksi. Ketika sudah diamati dan sudah didapati hasilnya, bisa diambil kesimpulan apakah penerapan ice breaking tersebut berhasil mengembalikan motivasi belajar siswa atau tidak. Nah, keempat langkah ini dilaksanakan secara berurutan dan akan kembali ke langkah awal membentuk sebuah rangkaian siklus. Kemudian di sini ada variabel riset. Variabel penelitian pada dasarnya adalah satu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu yang pertama variabel bebas independen, yang adalah variabel
yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan ice breaking. Nah, kemudian yang kedua itu variabel terikat atau dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat adalah kondisi atau karakteristik yang berubah, yang muncul atau tidak muncul ketika peneliti mengintroduksi, mengubah, dan mengganti variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa tersebut. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Gilda. Kepada Gilda, bersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di sini kami menggabungkan 3 teknik. Yang pertama itu ada observasi. Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian. Proses observasi dilakukan dengan mengikuti panduan observasi yang telah disiapkan. Kegiatan serta tingkah laku siswa di kelas diamati untuk memperoleh data kualitatif tentang bagaimana implementasi ice breaking dalam proses pembelajaran mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang kedua itu ada dokumentasi. Dokumentasi dalam hal ini, dokumentasi sebagai pendukung atau pelengkap dari data terkait saat melakukan penelitian. Yang ketiga ada wawancara. Dalam penelitian ini kami menggunakan wawancara yang terpimpin, artinya saat mewawancara peneliti hanya menanyakan garis besar pertanyaan yang akan diajukan seperti kondisi kelas, metode pengajaran yang diterapkan oleh guru, partisipasi siswa, penugasan, disiplin siswa, dan pendapat guru mengenai efektivitas penggunaan ice breaking ini di kelas. Boleh di next? Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yang meliputi 3 tahapan, yaitu reduksi, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara yang telah kami dapatkan dari narasumber. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan data, kesimpulan, serta cara utama bagi analisis kualitatif. Penyajian data ini sangat membutuhkan kemampuan interpretatif yang baik pada kami sehingga menyajikan data secara lebih baik. Yang terakhir ada verifikasi. Verifikasi data dilakukan pada penelitian kualitatif secara terus-menerus sepanjang proses penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini, kami berusaha mencari arti, mencatat pola-pola, menjelaskan, dan menarik kesimpulan atas objek penelitian yang dianalisis. Dalam konteks penelitian implementasi ice breaking untuk motivasi siswa SD, teknik analisis data kualitatif akan menjadi alat yang berguna untuk memahami dampak dan dinamika penggunaan ice breaking dalam pembelajarannya. Teknik analisis data kualitatif bertujuan untuk menjelajahi dan memahami fenomena implementasi ice breaking dalam konteks pendidikan. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Milda. Baiklah, demikianlah hasil presentasi ini riset kelompok 16. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.